Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 167, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat ini, senyum manis Ariana Smith terlintas di benak Nathan Lewis, dan senyum ramah orang tuanya muncul. Kerabatnya selalu menjadi kelemahan Nathan Lewis. Nathan Lewis perlahan menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan ketika Marcel Navarro melihat ini, dia bangun dengan ketakutan, menoleh dan berlari keluar. Marcel Navarro, bawa aku pergi, bawa aku bersamamu. Melihat Marcel Navarro hendak melarikan diri, Gianluca bergegas maju dan memeluk paha Marcel Navarro dengan ketakutan. Pergilah. Marcel Navarro menendang Gianluca. Dia tidak bisa melindungi dirinya, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jadi dia tidak peduli dengan Gianluca Ren. Pada saat ini, Gianluca Ren sangat ketakutan hingga wajahnya sangat pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia ingin menyelinap keluar. Hanya saja Tiago Levon dan Elodie Eden berhenti tepat setelah mencapai pintu. Pada saat ini, Jeanne Ren dan istrinya terbangun oleh perlakuan Simiosa Ren, tetapi ekspresi mereka jelas jauh lebih tua. Ayah, ibu, aku salah, tolong maafkan aku akan menghormatimu mulai sekarang. Melihat orang tuanya terbangun, Gianluca bergegas mendekat dan berlutut di tanah. Jeanne Ren memandang mantan putra di depannya, wajahnya memerah karena marah, dan dia menendangnya dengan keras. Istri Jeanne Ren juga memiliki ekspresi yang rumit, matanya sedikit tertutup, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Gianluca Ren bukan putra Jeanne Ren, dia benar-benar darah dagingnya. Tuan Nathan, terima kasih. Jika bukan karena Anda, keluarga kami akan hancur. Jeanne Ren berjalan ke arah Nathan Lewis dan berkata dengan rasa terima kasih. Patriark Ren, kamu sopan. Saya menggunakan uang dari orang lain untuk menghilangkan bencana. Karena saya menginginkan barang-barang Anda, tentu saja saya akan membantu Anda. Jika Patriark Ren masih tinggal di sini, saya dapat membantu Anda menghapus formasi, tetapi itu akan luangkan waktu untuk menaklukkan tanah 7 roh jahat ini, kata Nathan Lewis kepada Jeanne Ren. Tidak ganggu Tuan Nathan, saya tidak bisa tinggal lagi, saya tidak akan tinggal di sini. Jeanne Ren menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sedikit, saya tidak akan pernah datang ke sini lagi, saya tidak akan datang ke sini. Melihat Jeanne Ren seperti itu, Nathan Lewis juga tidak berdaya. Lagi pula, keluarga yang bahagia tiba-tiba mengalami kecelakaan seperti itu, dan sulit bagi siapapun untuk menanggungnya. Hanya saja sulit bagi pejabat yang jujur untuk menghentikan pekerjaan rumah. Nathan Lewis tahu bahwa tidak ada gunanya dia tinggal, jadi dia mengikuti Jeanne Ren dan pergi bersama Simiosa Ren. Adapun bagaimana Jeanne Ren akan berurusan dengan Gianluca, dan bagaimana dia akan memperlakukan istrinya, itu di luar kendali Nathan Lewis. Setelah meninggalkan rumah Ren, Nathan Lewis mengikuti Simiosa Ren langsung ke kantor seni bela diri. Saat ini, puluhan master seni bela diri dari Horiges dan Kadakues telah berkumpul di sini, dan orang-orang ini sedang menunggu Nathan Lewis, mengagumi Nathan Lewis sebagai pemimpin aliansi seni bela diri. Dengan kekuatan dan pengaruh Nathan Lewis, setelah Nathan Lewis menjadi pemimpin Liga Seni Bela Diri, dia pasti bisa membawa Liga Seni Bela Diri di Horiges dan Kadakues ke level yang lebih tinggi. Tuan Nathan, melihat Nathan Lewis datang, semua orang bangun satu demi satu. Tuan Nathan, pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut abu-abu datang, diikuti oleh seorang lelaki muda. Patriark Bai, kenapa kamu di sini? Nathan Lewis terkejut saat melihat lelaki tua itu. Orang yang datang adalah Siano Bai, patriark keluarga Bai di ibu kota, dan pemuda itu adalah Sierge Bai. Nathan Lewis tidak menyangka orang-orang dari keluarga Bai akan datang. Tuan Nathan telah ditunjuk sebagai pemimpin Liga Seni Bela Diri Provinsi Horiges dan Kadakues. Tentu saja saya akan datang untuk memberi selamat kepada Anda. Siano Bai sedikit tersenyum. Nathan Lewis tersenyum tak berdaya, duduk dulu. Setelah Nathan Lewis meminta Siano Bai untuk duduk, dia melanjutkan, saya masih muda, jadi bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin?
apalagi saya tidak punya waktu, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Petik 2. Tuan Nathan, di Provinsi Horiges dan Kadakues, di mana ada orang yang lebih kuat dari Anda. Meskipun kualifikasi Anda rendah, seni bela diri dunia menghormati kekuatan. Tuan Nathan telah menjadi pemimpin, dan keluarga Bai kami akan bekerja sama mendukungnya. Xiano Bai datang ke sini kali ini untuk mendukung Nathan Louis. Lagi pula, dengan pengaruh keluarga Bai, dia masih bisa berbicara di Horiges dan Kadakues. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saya memiliki banyak hal untuk ditangani, dan saya tidak bermaksud menjadi pemimpin aliansi seni bela diri manapun. Saya berharap dapat mencurahkan lebih banyak energi untuk berkultivasi, kata Nathan Louis datar. Melihat hal ini, Xiano Bai tidak mencoba membujuknya. Lagi pula Nathan Louis akan menjadi pemimpin atau tidak hanya terserah dia, dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk melakukannya. Tuan Nathan, selain memberi selamat kepada Anda kali ini, ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan. Sirgo Crow pergi mencari saudara keduanya. Dia ingin membalas dendam Galian Crow. Kakak kedua Sirgo Crow pergi ke Sirgo Crow bertahun-tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa mereka telah memasuki aula leluhur, jadi kekuatan mereka tidak rendah. Xiano Bai mengingatkan Nathan Louis dengan suara rendah. Tidak apa-apa, apa yang harus datang akan selalu datang. Nathan Louis tersenyum ringan, dan tidak menganggapnya serius. Ini berkah, bukan kutukan, bencana yang tidak bisa dihindari. Karena Anda mengalami kebuntuan dengan keluarga Crow, biarkan mereka pergi. Melihat Nathan Louis sendiri tidak peduli, Xiano Bai tidak ingin mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengatakan, arah Tuan Nathan, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Tuan Nathan sesegera mungkin jika ada langkah dari keluarga Crow. Terima kasih, Tuan Bai. Nathan Louis mengikuti Xiano Bai dan berpelukan. Tuan Nathan, sekarang sudah hampir waktunya, lihat. Simio Saren melihat ke waktu, lalu mengingatkannya dari samping. Nathan Louis melirik arlojinya, berdiri dan berkata kepada orang-orang dari dua provinsi yang sedang duduk, semuanya, terima kasih atas cinta kalian padaku, tapi kupikir kualifikasiku masih muda, dan aku tidak mampu menanggungnya posisi pemimpin Liga Seni Bela Diri sama sekali, Anda harus menemukan orang lain. Melihat Nathan Louis menolak tanpa ragu, semua orang sedikit terkejut. Dari sudut pandang mereka, pemimpin aliansi seni bela diri adalah posisi yang membuat iri semua orang di dunia seni bela diri, tetapi tidak semua orang memiliki kesempatan. Tanpa diduga, Nathan Louis memiliki kesempatan ini, tetapi dia tidak menginginkannya, jadi dia langsung menolaknya. Tuan Nathan, di Provinsi Horiges dan Kadakues, jika Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin aliansi, maka tidak ada yang memenuhi syarat. Usia muda, itu jenius Nathan Louis, kami berharap di bawah kepemimpinan Tuan Nathan, kami dapat mempromosikan dunia seni bela diri di Horiges dan Kadakues. Banyak master seni bela diri mencoba membujuk Nathan Louis. Alasan mengapa mereka memilih Nathan Louis tidak lebih dari untuk keuntungan mereka sendiri. Lagi pula, Horiges dan Kadakues membentuk aliansi seni bela diri atas nama Nathan Louis dan membiarkan Nathan Louis menjadi pemimpin aliansi. Kemudian sumber daya di belakang Nathan Louis akan pasti cenderung ke provinsi Kadakues dan Horiges. Sama seperti keluarga Bai di ibu kota, jika Nathan Louis adalah pemimpinnya, keluarga Bai pasti akan mendukung aliansi seni bela diri di kedua provinsi ini. Semuanya, saya benar-benar tidak punya waktu untuk menjadi pemimpin aliansi ini. Saya ingin meminta Anda untuk menemukan orang lain. Namun, sebagai penduduk asli Gruyeres, jika terjadi sesuatu pada aliansi seni bela diri di provinsi Horiges dan Kadakues, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Nathan Louis menolak, bagaimanapun, dia tidak akan menjadi pemimpin Liga Bela Diri, itu akan membuang-buang energi dan waktu. Selain itu, Nathan Louis adalah seorang kultivator, dan dia mengikuti orang-orang ini di dunia seni bela diri di jalur yang berbeda, dan arah kultivasinya berbeda. Saat Nathan Louis selesai berbicara, teriakan marah datang dari luar. Siapa Nathan Louis, keluar dan mati untukku. Teriakan marah seperti petir di tanah, mengguncang seluruh gedung, dan gendang telinga semua orang hampir pecah. Nathan Louis sedikit mengernyit, dari teriakan marah, dia tahu bahwa kekuatan untuk menghadapinya sangat kuat, setidaknya kekuatan ranah tertinggi master bela diri. Sial, siapa yang meneriaki Tuan Nathan di luar? Seseorang berdiri dan berjalan keluar. Yang lain juga mengikuti. Bagaimanapun, beberapa orang tidak menghormati Nathan Louis di tempat ini,
Tetapi mereka tidak memiliki pandangan sedikit pun pada aliansi seni bela diri yang baru didirikan antara kedua provinsi. Semua orang bergegas keluar dan melihat beberapa orang berdiri di luar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan tatapan membunuh di matanya, dan di samping pria parubaya itu ada seorang pria muda yang berlumuran darah. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.